Hamas dituduh keras kepala dan sulit diajak bicara, memicu kemarahan bahkan dari negara-negara Muslim sekutunya, Mesir, Qatar, Turki, karena enggan melucuti senjata. Negara-negara ini pun harus ikut turun tangan untuk menekan Hamas agar menyerah kepada Israel. Hamas terlalu memikirkan dirinya sendiri dibandingkan warga Gaza yang saat ini sangat menderita. Kini Hamas berada di persimpangan jalan, setelah usulan proposal Presiden Amerika Serikat Donald Trump disepakati semua pihak untuk gencatan senjata di Gaza. Desakan pada Hamas untuk tunduk pada proposal tersebut semakin menguat, tidak hanya dari negara-negara Barat, tetapi juga dari Qatar, Mesir, dan Turki yang merupakan mediator utama di kawasan ini. Laporan dari IOS menyebutkan bahwa Perdana Menteri Qatar Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani, Kepala Intelijen Mesir Hasan Rashad, dan Kepala Intelijen Turki Ibrahim Kalin telah bertemu dengan pemimpin Hamas di Doha. Dalam pertemuan tersebut, Al Thani menegaskan bahwa ini adalah tawaran terbaik yang bisa didapat oleh Hamas, dan dia meyakini bahwa Trump berkomitmen untuk mengakhiri perang yang seharusnya menjadi jaminan yang kuat. Hamas sendiri menyatakan akan mempelajari usulan itu dengan itikat baik. Namun, sikap internal di dalam Hamas masih tarik-menarik. Sebagian melihat ini sebagai peluang untuk menghentikan perang, sementara yang lain menilai proposal tersebut terlalu menguntungkan Israel. Reaksi di dalam Hamas pun bervariasi. Sayap militer mereka di Gaza menentang keras, terutama karena diminta untuk menyerahkan semua sandera di awal yang dianggap akan menghilangkan satu-satunya alat tawar mereka. Mereka juga menolak kehadiran pasukan internasional di Gaza karena dianggap sebagai bentuk pendudukan baru. Sementara itu, surat kabar asal Al-Assad melaporkan bahwa sebagian pimpinan Hamas melihat rencana ini sebagai jalan keluar, meskipun tetap dianggap belum adil. Dukungan terhadap rencana Trump semakin meluas. Selain Israel, negara-negara Barat, Arab, dan Muslim, serta otoritas Palestina juga ikut mendukung. Bahkan Rusia dan Vatikan turut menyuarakan hal serupa dengan Kremlin menyatakan bahwa setiap langkah menuju perdamaian harus disambut baik. Lantas, apa sebenarnya isi rencana Trump? Poin utama mencakup pembebasan 48 sandera Israel dalam waktu 72 jam, sementara Israel akan membebaskan lebih dari 1.900 tahanan Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, dan narapidana seumur hidup. Selain itu, rencana Trump mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta penyerahan pemerintahan Gaza kepada otoritas transisi internasional tanpa keterlibatan Hamas maupun otoritas Palestina. Sebelumnya, Trump telah memberikan tenggat waktu 3 hingga 4 hari. Jika Hamas menolak, mereka akan menghadapi konsekuensi yang serius. Namun bagi Hamas, ada 2 poin yang tetap sulit diterima, yaitu pelucutan senjata tanpa jaminan bagi negara Palestina dan kehadiran pasukan asing di Gaza. Bagi kelompok ini, kedua hal tersebut sama saja dengan menyerahkan kontrol sepenuhnya kepada Israel dan sekutunya. Kini semua mata tertuju kepada Hamas. Apakah mereka akan memilih menerima tawaran gencatan senjata demi mengakhiri perang atau menolaknya dengan risiko penderitaan yang lebih panjang bagi rakyat Gaza? Waktu bagi Hamas hampir habis dengan batas waktu yang ditetapkan Trump hanya beberapa hari. Dalam kondisi ini, keputusan Hamas dapat menentukan arah konflik paling berdarah di Timur Tengah dalam dekade terakhir. Sampai saat ini, Hamas belum melucuti senjata. Tidak hanya Mesir, Qatar, dan Turki, tetapi juga Amerika dan Rusia mengecam sikap Hamas yang enggan melucuti senjata sehingga negara-negara tersebut sama-sama menekan Hamas agar menyerah. Tindakan Hamas sungguh mengecewakan. Israel juga berupaya menutup jalur di Rafah dengan alasan bahwa Hamas peduli terhadap kelaparan di Gaza dan seharusnya mereka menyerah serta fokus pada pencarian korban. Namun, itulah sifat keras kepala Hamas yang terus bermain-main dan berusaha memainkan propaganda untuk menarik simpati dari negara-negara dunia. Bagi mereka yang tidak mengenal Hamas dengan baik mungkin akan mendukung, tetapi bagi yang sudah benar-benar mengenal pasti merasa muak dengan sikap mereka, seolah-olah ingin agar perang terus berlanjut. Kita tahu bahwa yang paling menderita adalah warga Israel. Memang perang di Gaza untuk sementara telah berhenti dengan semua pihak sepakat untuk tunduk pada 20 poin proposal yang diajukan Amerika.
Dalam beberapa berita lain, Hamas berjanji tidak akan berkuasa dan memilih untuk mundur, alias tidak ikut campur dalam urusan Palestina. Namun, itulah Hamas, kata-kata seringkali tidak sejalan dengan tindakan. Bayang-bayang kekuasaan Hamas di sana belum benar-benar hilang. Di tengah tekanan untuk melucuti senjata dan menyerahkan kendali wilayah, Hamas justru memamerkan kekuatannya. Mereka melakukan eksekusi publik terhadap lawan politik dan menampakkan diri di jalan-jalan Gaza. Saat dunia bertekad mengakhiri dominasi Hamas, kenyataannya adalah mereka masih bertahan dan menegaskan peran mereka di tengah kekacauan pasca perang. Lantas mengapa dominasi Hamas di Gaza sulit dihapuskan? Dilaporkan Hamas melakukan eksekusi terhadap sejumlah orang yang dituduh sebagai penjahat dan pengkhianat dari kelompok atau lawan di wilayah tersebut. Beberapa eksekusi dilakukan secara terbuka di depan umum dan rekamannya disebarkan melalui media sosial oleh Hamas. Mereka mengklaim bahwa sebagian yang dieksekusi terlibat dalam pembunuhan, sementara lainnya dianggap sebagai mata-mata untuk Israel. Selain itu, Hamas dilaporkan masih memiliki sekitar 40.000 anggota bersenjata yang kini kembali terlihat di jalan-jalan dan alun-alun Gaza. Pengamat menilai kemunculan pasukan bersenjata Hamas di Gaza setelah penarikan IDF mengirimkan pesan yang jelas bahwa mereka masih eksis dan berperan di wilayah tersebut. Masa depan Hamas pun menjadi tanda tanya. Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan mitra regional di Timur Tengah sepakat bahwa Hamas tidak seharusnya kembali memegang kekuasaan di Gaza. Berdasarkan rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump, Hamas seharusnya dilucuti sepenuhnya. Namun, hal itu tampaknya sulit terwujud. Trump sempat menyampaikan pernyataan yang saling bertentangan mengenai pelucutan senjata Hamas. Dalam pidatonya di hadapan parlemen Israel, ia menyatakan bahwa sebagian besar negara di kawasan mendukung rencana demilitarisasi Gaza dan pelucutan Hamas untuk menjamin keamanan Israel. Namun sebelum pidato tersebut, Trump menyatakan bahwa pemerintahannya memberikan izin sementara bagi Hamas untuk tetap bersenjata demi menjaga ketertiban pasca perang. Belakangan, Trump kembali menegaskan bahwa jika Hamas tidak bersedia menyerahkan senjata, maka AS akan memaksa mereka untuk melakukannya. Analis dari Dewan Atlantik AS menilai pelucutan senjata Hamas kemungkinan masih jauh dari kenyataan. Selama kelompok itu tetap ada, baik sebagai organisasi militer, gerakan politik, atau bahkan sekadar ideologi, risiko kebangkitan pengaruhnya di Gaza akan selalu ada. Analis menjelaskan bahwa bagi Hamas, senjata merupakan jaminan keberlangsungan baik secara militer, politik, maupun simbolik. Tanpa imbalan politik yang konkret, Hamas diperkirakan tidak akan bersedia melepaskan senjatanya. Meskipun kekuatan militer Hamas melemah akibat perang, jaringan politik dan sosialnya di Gaza diduga tetap bertahan, memungkinkan mereka mempertahankan kekuasaan dalam jangka pendek hingga menengah. Pejabat intelijen Jerman juga memperingatkan bahwa melenyapkan Hamas sepenuhnya dapat menimbulkan risiko baru. Ada kemungkinan besar Hamas akan beroperasi secara sembunyi-sembunyi atau bahkan memperluas aktivitasnya keluar Gaza jika dikeluarkan dari proses politik. Hal ini dianggap dapat memicu ketidakstabilan baru tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di kawasan Eropa. Para ahli menyebut bahwa konflik yang sesungguhnya baru akan dimulai setelah ini, bukan hanya menyangkut senjata, tetapi juga perebutan legitimasi politik mengenai siapa yang akan mewakili Gaza dan dengan kewenangan seperti apa. Para pengamat sepakat bahwa tujuan utama dari proses politik Gaza seharusnya adalah memastikan warga Palestina dapat hidup dengan baik. Jika hal ini tidak terwujud, potensi kekerasan di kawasan itu dapat kembali meningkat. Melansir Reuters, seorang pejabat senior Hamas mengungkapkan bahwa kelompoknya berniat mempertahankan kendali atas keamanan di jalur Gaza selama masa transisi. Ia juga menegaskan bahwa belum bisa berkomitmen untuk melucuti senjata. Anggota Biro Politik H. Dengan waktu yang hampir habis, Hamas berada di bawah tekanan diplomatik dan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dari AS yang mengancam akan memaksa mereka melucuti senjata. Analis memperingatkan, melenyapkan Hamas sepenuhnya bisa menciptakan kekacauan dan risiko terorisme yang lebih besar di Timur Tengah dan Eropa. Jika para pemimpin Hamas terus berpegang pada senjata, bersikeras mengontrol keamanan Gaza,
Apakah ini berarti Hamas hanya akan menerima perjanjian damai jika mereka diizinkan untuk tetap menjadi ancaman bersenjata bagi Israel? Dan, apakah benar bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza adalah dengan memaksa Hamas menerima kekalahan? Bahkan jika itu berarti menghilangkan alat tawar mereka dan mengorbankan prospek negara Palestina jangka panjang? Sampaikan pendapat Anda. Apa solusi yang paling kejam, tetapi paling efektif?